106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Seperti yang tadi sempat saya bilang di interval kedua hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, selalu ada tamu kalau di setiap hari Rabu. Siapakah tamunya? Tamu Talk Aktif pastinya rutin dan selalu menceritakan tentang banyak hal, informasinya luar biasa, pengetahuan pasti untuk kita semua. Dan tentunya kali ini sesuatu banget. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu dan mau menginformasikan kepada semua teman Mara juga kalau yang misalnya sore hari ini ngedengerin 106,7 tapi keputus di tengah jalan atau awal ini juga nggak bisa, kamu bisa langsung intip aja di YouTube channelnya Mara FM, itu di Mara TV, dan nanti di sana ada program Talk Aktif yang selalu ada dan sudah episode ke-10 kali ini. Insya Allah akan berjalan terus. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan tentunya komen juga di sana ya. Dan informasi lebih lengkapnya juga kamu bisa intip juga di Instagram di @marafmbdg. Sebelum ketemu sama tamunya langsung, saya mau cerita dulu tentang kegiatan saya masa lalu yang punya hobi luar biasa menurut saya ya. Tapi menurut banyak orang nggak luar biasa. Itu mah hobi naon gitu. Karena buat saya ini sesuatu banget. Saya punya rutinitas lari, sepeda, renang dan segala macam, itu buat saya luar biasa karena membuat saya jadi bahagia. Tapi setelah menikah, setelah punya anak, jadi jadwalnya berkurang. Curhat sedikit nggak apa-apa ya. Tapi kalau bicara sepedahan, akhirnya saya jadi bikers atau jadi anak sepeda yang selalu berkeliling kompleks nemenin anak sepedahan. Dan tamu kali ini adalah sosok yang luar biasa menurut saya juga. Karena seorang wanita yang belum lama ini juga pernah atau selalu bersepeda di kompleks mungkin, di kota. Dan luar biasanya ikut Bentang Jawa di tahun 2021 dan jaraknya luar biasa, jauh banget. Kita ketemu langsung. Selamat sore. Sore. Boleh agak maju dikit? Oh boleh ya. Oke, aman nih? Aman. Memang kurang dekat yang dikit lagi. Oke, siap. Right. Siap. Teh Citra. Yes. Nama lengkapnya siapa Teh Citra? Citra Dewi Saraswati, boleh panggil Citra, boleh panggil Dewi, boleh panggil Saras, tapi jangan panggil Wati. Kenapa jangan panggil Wati? Soalnya nanti ketukar sama ibu aku. Oh oke. Mamanya namanya Wati. Ibu Wati. Iya. Citra Dewi Saraswati. Bagus sekali namanya. Thank you. Keren. Tapi nggak ada nama-nama atlet, nggak ada nama-nama anak sepeda gitu ya? Nggak kedengeran kayak atlet banget ya. Oke, ini Teh Citra ini pesepeda ya. Buat saya adalah seorang pesepeda. Tapi sebelum kita bahas tentang sepeda, kegiatan keseharian Teh Citra ini apa nih? Aku kerja full time WFH. Full time WFH. WFH-nya udah dari 5 tahun yang lalu. Jadi sebelum pandemi aku udah WFH. Oke. Di rumah kerjanya? Di rumah kerjanya. Enak full time, banget. 8 jam. Ya enak. 8 jam? Iya 8 jam tiap hari. Kayak full time aja. Serius? Kayak kerja kantor. Iya. Di rumah, di kamar gitu? Iya. Bisa emang? Bisa dong. Aku orangnya introvert, jadi senangnya emang di rumah. Oke. Gitu. Ya. Makanya bisa ada waktu untuk naik sepeda. Sisanya karena nggak usah commute. Dan gak usah commute balik sama commute pulang. Terus ya itulah, lebih banyak waktu di rumah lah. Oke. Gitu. Oke, kalau misalnya kerja 9 to 5 gitu ya, di rumah, itu gak ke distract sama urusan rumah tangga yang lain. Misalnya kan plusnya adalah biaya makan siangnya agak sedikit murah dong. Iya. Dimasakin atau mungkin masak sendiri segala macam dan lebih enak gitu ya. Tapi dengan urusan lainnya gitu? Santai sih, aman-aman aja so far. Plus aku kan ada kucing di rumah. Oke. Jadi sebenarnya aku kerja memang buat mereka sih. Buat kucing? Buat kucing. Jadi bos aku yang sebenarnya itu adalah kucing. Ini kerja aktivitas ngurusin perusahaan kucing atau apa? Gimana? Nggak ngerti saya nih. Maksudnya aku adalah budak kucing gitu. Bucing berarti ya? Bucing, iya bukan betul. Bucing. Bukan bucin, tapi bucing. Oke. Tapi urusan kerjaannya bukan urusan kucing? Bukan. Oh bukan. Aku lebih di travel. Lebih ke fokusnya ke wellness. Jadi kalau marketplace fokusnya di wellness gitu. Oke. Dan dia startup, base-nya di luar, di Amsterdam. Jadi kita semua remote orang-orang kerjanya. Oke. Gitu. Wow. Dulu latar belakangnya apa kalau boleh tahu? Aku lulusan sastra Inggris UPI. Jadi nyambung lah, ada UPI, ada kerjaan editing. Betul. Di UPI itu sekitaran Bandung Utara ya? Bandung Utara. Geger Kalong Girang situ ya dekat ya? Betul. Di situ ada tempat makan, tahu nggak? Ada kedai utama. Nggak tahu. Ada juga yang nggak tahu ternyata.
Udah, ngomong-ngomong nih. Tubuh produser langsung lirik, langsung ngetawain dah. Teh Citra. Ya. Kapan sih mulai seneng main sepeda? Dari kecil juga udah sepedahan ya. Oke. Cuman ada masa hiatus yang lumayan panjang sampai akhirnya aku menjadi orang yang dewasa. Dan tahun 2018 aku memutuskan kayaknya butuh cari hobi deh. Dan hobinya yang stick gitu. Maksudnya aku pernah ikutan lari, nyoba lari, tapi nggak pernah jadi nempel gitu si hobinya. Makanya aku coba ya udahlah beli sepeda yuk. Sepedanya waktu itu pertama kali MTB. Waktu tahun 2018. Terus nyobain sekali, nyobain 2 kali, sampai akhirnya seminggu, sebulan. Wow, suka. Dari situlah terus goes sampai sekarang. Berarti bisa naik sepeda dari kecil? Dari kecil. Ingat nggak umur berapa waktu bisa pertama kali naik sepeda? Mungkin banget. TK, SD atau kapan? Kayaknya TK deh. TK. Ya pertama kali aku dibeliin sepeda kumbang tuh di daerah veteran ya. Itu kan banyak toko sepeda di situ. Aku ingat banget beli warna ungu dan aku langsung milihnya belajar sepeda. Walaupun rodanya masih ada tambahan yang kecil ya. Masih ada tambahan yang kecil ya. Tapi lama-lama jadi bisa. Oke, dari situ mulai sepedahan tapi sepedahannya cuma di sekitar rumah, kompleks. Anak kecil lah. Anak kecil. Tapi mulai sepedahan yang jarak jauh atau cukup panjang gitu. Atau butuh waktu yang lama itu kapan? Apa yang baru-baru itu 2018? Baru-baru itu. Jadi abis aku pertama sepedaan itu November 2018. November 2018, oke. Terus gak lama dari situ 2 bulan kok nggak salah, pokoknya Februari 2019 aku pengen ke Pangalengan karena di sana ada rumah orang tua kan di sana. Aku pengen ke sana pakai sepeda. Dari mana? Dari Bandung, dari Dago. Rumah di Dago. Aku di Dago, iya. Oke, ke sana pakai sepeda. Terus 4 jam. 4 jam sendirian? Enggak, sorry. 6 jam. 6 jam. Sendiri atau Sendirian. Aku selalu sepedaan sendirian awal. Setelah 2018 November, kemudian 4 bulan baru mencoba yang agak jauh itu ke Pangalengan karena mau mengunjungi orang tua lah di sana. Ya, itu tuh 50 km pertama aku. Oke. Wow. Habis dari situ, wow, bisa nanjak sepanjang itu. Terus coba lagi kan, akhirnya coba lagi. Pulangnya diapain di balik Dago? Pulangnya digoes dong. Digoes lagi. Soalnya kan turunan dari Pangalengan. Iya. Tapi kan dari sananya naik lagi, tapi dikit ya. Dikit lah ke Dago doang. Ke Pangalengannya luar biasa. Iya. Terus akhirnya apa tadi? Nyobain, cobain PP. Jadi 100 kan. Nah itu kalau nggak salah sebulan kemudiannya. Aku cobain. Terus bisa. Lama banget itu. Berarti dari pagi sampai sore. Dari gelap sampai gelap lagi, dan itu aku happy banget sih. Oke, berarti berangkat subuh. Nyampe sana siang. Istirahat, makan siang segala macam, berangkat lagi nyampe sini malam. Ya maghrib. Wow, 100 itu 100 pertama yang paling berkesan. Oke. Soalnya kenapa saya bilang wow 100? Karena saya melihat dari usia bersepedanya November 2018, kemudian Februari, Maret itu udah main 100 kiloan gitu kan. Sementara saya mau mencapai 100 kilo itu saya udah bertahun-tahun. Main sepeda di kota 30 kilo, 40 kilo, udah gitu lupa lagi. Main kompleks cuma 5 kilo, 10 kilo. Ini langsung. Tapi sebelum-sebelumnya mencoba untuk latihan dulu. Ya latihan yang deket-deket kan tuh di Dago banyak tanjakan tuh. Latihannya di situ. Ya cobain aja di situ gitu. Terus kan banyak banyak jalan-jalan jelek kan. Terus kan sepeda aku kan MTB, jadi kita bisa ke situ. Jadi aku sebenarnya yang bikin aku suka banget itu melihat pemandangannya. Jadi kayak ke tempat barunya itu, terus pengalaman dari goesnya sendiri itu yang sampai akhirnya 2021 kemarin ikut ultra cycling. Yes. Bentang Jawa. Bentang Jawa. Ya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang Teh Citra ini di ultra cycling ini? Goes minggat. kita menyebutnya goes minggat. Goes minggat. Iya. Jadi karena jauh dan karena lama tuh jadi kayak seperti minggat gitu. Kayak ada masalah apa di rumah sampai harus jauh-jauh kayak gini gitu. Berapa kilo itu? Apa Bentang Jawa? 1.500. 1.500. Iya, close lah 1.400 sekian. Serius? Buletin lah. Ya 1.500 dari Anyer, dari Pantai Carita sampai Pantai Belambangan di Banyuwangi. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Karena di balik 1.500 kilo itu pasti banyak cerita yang wow banget. Yes.
Dan apa yang terjadi mungkin off air saya mau lihat betisnya Teh Citra dulu. Jangan kemana-mana. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Talk Aktif juga di channel YouTube-nya Mara FM di Mara TV. Dan pastinya masih bareng sama Teh Citra, atlet sepeda Kota Bandung yang sudah melanglang buana namanya. Wow, sepedaannya 1.500 yuk. Aduh, langsung aja deh. Saya pengen nanya ini, ngomong naik sepeda 1.500, tujuannya apa sih? Itu aja dulu. Oke, tujuannya karena aku pengen lihat kota-kota di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya. Karena itu kan dari Anyer sampai Banyuwangi tuh, ngelewatin banyak kota. Betul. Dan aku pengen lihat kayak gimana sih ininya, kayak budayanya atau misalnya cara orang-orangnya beraktivitas sehari-harinya gitu kan, sambil di atas sepeda. Dan pemandangannya of course, karena kemarin tuh lewat jalur selatan tuh, aku belum pernah lewat jalur selatan dan itu tuh the best banget sih. Iya, aduh kanan kiri enak, aduh. Iya. Jadi tuh digoes, bukan naik mobil di tol gitu, bukan ya? Digoes Kang. Saya masih mikirin, aduh, kebakar lah. Kehujanan lah pastinya, makan tidurnya gimana? Nah ini dia. Sebenarnya kapan sih itu terjadinya si Bentang Jawa atau ultra cycling itu? Jadi Bentang Jawa itu kayak event ultra cycling pertama di Indonesia. Pertama kali? Pertama kali, nggak pernah ada yang kayak gitu. Pertama, dan ini formatnya itu adalah balap yang self-supported. Tar dulu, balap yang self-supported. Berarti tidak ada support? Nggak ada evac, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih... itu duit sendiri tuh? Duit sendiri, Pak. 1.500? Yes. Sepeda sendiri? Sepeda sendiri. Ban kempes rusak? Benerin sendiri. Iya. Nggak ada tim? Nggak ada. Itu benar-benar kita punya semangat kemandirian di goes ultra cycling. Itu nggak disupport sama bank yang tadi disebut itu? Enggak juga ya? Enggak. Mau kemandirian ya. Oke. Jadi ini tim kesehatannya gitu, tim pendukungnya nggak ada. Jadi orang-orang cuma bisa ngeliatin kita karena kita kan pakai aplikasi tracker gitu. Jadi kita dotnya kelihatan. Jadi kita ada di mana itu kelihatan. Jadi orang-orang bisa mantau kita sebenarnya. Jadi panitia itu memantau aja. Tapi kalau misalnya untuk soal logistik, soal masing-masing emergency itu sendiri-sendiri. Start dari Anyer. Jam berapa tuh berangkat? Kita berangkat jam 5:30 waktu itu, setengah 6 pagi. Ya. Itu udah sarapan apa belum tuh? Atau cemil-cemil aja biasanya kan kalau mau sepedaan? Udah sih, kalau aku udah makan pisang, makan sereal kayak gitu yang ringan-ringan lah, cepat. Start 5:30 pagi, berhenti itu jam berapa tuh? Berhenti pertama tuh, kilometer berapa? Aduh, aku udah lupa lagi. Tapi itu udah pakai road bike udah gravel itu ya? Udah ganti gravel waktu itu. Jadi udah nggak pakai MTB lagi. Jadi aku pakai MTB cuman sampai 2020. Habis gitu pakai gravel kesananya karena si MTB masih ada tuh? Udah aku jual karena ganti itu. Beli gravel. Iya. Dan sekarang lebih enak pakai karena bike. Bisa lebih dibawa jauh. Kalau misalnya MTB bisa dibawa jauh, cuman bukan peruntukannya. Gitu. Kalau MTB kan palingan di hutan, di trails, kayak asik-asik doang gitu. Saya masih pakai MTB, tapi bannya masih off-road. Ya, tapi di jalan juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting mah olahraga aja ya? Olahraga aja. Belum ada sih niatan untuk 1.500 kilo. Waduh. Ganti dulu, siapa tahu jadi mau. Ya mudah-mudahan ya. Racun. Itu pakai sepeda yang tadi katanya self-support. Apa tadi? Ya, self-support. Jadi sepeda sendiri, ban kempes, ban abis pun sendiri gantinya, iya. Akomodasi nih. Kita bicara jarak 1.500 kan kita butuh ada race-nya nih. Nggak mungkin nggak. Ya. Kalau bicara 5:30 start awal, itu sampai jam berapa kamu tidur lagi? Aku kalau nggak salah waktu hari pertama itu tidur jam 10 malam kalau nggak salah. Di daerah apa tuh? Pelabuhan Ratu ya. Udah di sana? Udah di situ. Itu kilometer 200 lagi posisi nanjak kayak ya udahlah kita tidur dulu. Ada warung kan. Ya udah tidurnya di warung. Hah? Aku tidur di warung. Di warung? Iya. Karena nggak ada penginapan di situ, kayak literally lagi ada di tengah hutan. Yang cuma ada warung ya, kayak di situ jalan-jalan truk. Itu nggak mungkin tuh Teh Citra. Udah nih kita cari 3 kilo lagi ke depan, siapa tahu ada losmen kayak atau rumah penduduk kayak yang mungkin bisa kita bayar untuk tidur, mandi dan sebagainya. Strategi aku waktu hari pertama memang nggak ada ke hotel.
Jadi belum dulu lah kalau misalnya untuk malam pertama. Awal-awal, nggak boleh manja dulu lah ya. Ya, coba dilihat sampai mana sih kita bisa jalan di hari pertama kayak gitu. Oke, akhirnya berhenti di warung, tidur tuh. Power nap. Oke, ini rombongan apa sendiri atau berapa peserta tuh? Kita tuh sendiri-sendiri sebenarnya. Aku ngambil kategori women solo kemarin. Cuman karena kayak hal yang tidak terhindari kalau misalnya kita bakal satu pace sama beberapa pesepeda untuk hari pertama at least. Jadi waktu malam pertama itu aku masih ada beberapa temen, masih ada beberapa rider gitu yang bareng sama aku, dan akhirnya kita bareng sampai akhirnya malam kedua atau ketiga gitu kita udah mecah. Gitu. Tidur jam 10, bangun jam berapa tuh? Bangun tuh kalau nggak salah nggak lama ya, aku jam 12 malam bangun, terus langsung jalan lagi, terus makan mie, terus tidur bentar, terus habis dari situ terus jalan sampai subuh. Jam 10 istirahat tidur, jam 12 bangun, makan jalan. Istirahat bentar terus jalan lagi, terus tidur lagi. Dini hari tuh? Yes. Kan banyak mobil, banyak apa seliburan juga. Enggak loh, justru sepi banget karena udah malam. Sendiri? Ada teman sih untuk hari pertama ya, untuk malam pertama. Tapi ada malam-malam juga di mana aku cuman sendirian. Jam 1 malam. Kok nekat gitu, Teh Citra? Aku menyerahkan diri pada Yang Maha Kuasa. Iya. Saya percaya Yang Maha Kuasa pasti akan menjaga. Tapi agak gila juga ya. Mohon maaf, ini aneh menurut. Jadi itu kan memang strategi ya, karena orang-orang punya pace-nya sendiri, mereka punya strategi makan, strategi istirahat. Nah untuk aku nggak terlalu kencang goesnya, jadi aku harus kompromi di bagian istirahatnya dikurangin untuk bagian tidur. Jadi kayak orang lain tidur karena orang lain kencang tuh, aku jalan. Ada 40-80? Apanya? Kecepatan? Enggak lah, nyampe situ. 40? Ya ampun. 30? Enggak. 20-an, 20 kilo doang. 20 kilo per itu jam? yang aku paling santai banget dong. Iya, makanya karena namanya juga sepeda. Oh iya. Iya sih. Tapi kan ada momen-momen tertentu. Ada. Kalau misalnya gitu. Turunan bisa sampai 60 atau misalnya sampai 70. Tapi kalau misalnya bagian nanjak tuh kadang-kadang bisa sampai 7 km per jam. Jadi ada bagian aku waktu itu pernah di Tegalombo itu dari Pacitan mau ke Ponorogo. Aku memutuskan untuk ya udah jalan aja deh malam-malam itu jam 1 sampai jam. Kenapa akhirnya harus subuh. Jalan juga? Aku nggak bisa tidur itu. Jadi ya udahlah dijalanin aja gitu kan. Di situ posisi nanjaknya panjang sampai ke Ponorogo itu. Butuh waktu kayak 5 jam aku di jalan sambil ngantuk, dan itu posisi gelap, nggak ada siapa-siapa. Dan kecepatan aku cuman paling 7-5-4 km per jam. Iya, aku cuman bisa lihat lampu yang ada di depan aku karena itu benar-benar gelap banget, gak ada apa-apa. Kalau bicara malam-malam kan berarti tidak bisa menikmati pemandangan. Iya. Terus tapi mau nggak mau harus tetap jalan. Aku menikmati sih itu malam-malam itu, kayak aku ternyata lagi takut. Jadi kayak lebih ke percakapan sama diri sendiri itu lebih dalam lagi gitu. Terus ada yang jawab tuh ngobrol sama diri sendiri? Sama diri sendiri aja. Nggak tahu, aku nggak dengar, aku pakai headset. Oke. Bicara 1.500 kilo langsung aja nih. Total berapa hari berapa jam? Jam sih 136,5 jam. Pokoknya mah aku berangkat hari Minggu jam 5:30 pagi, nyampe itu hari Jumat jam 10 malam. Di Banyuwangi itu? Di Banyuwangi ya. 5 hari? 5 Minggu, hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari lebih sedikit. 5 hari. Wow. Iya. Sebelumnya ada persiapan apa nggak yang spesial untuk stamina, untuk latihan segala macam? Ini kan bicara jarak jauh. Iya. Bahkan hari pertama aja belum apa-apa udah sampai Pelabuhan Ratu, which is itu 200 km. Sebenarnya persiapan itu udah harus dari jauh-jauh hari ya kalau misalnya untuk soal endurance, soal ketahanan, karena itu nggak dibangun cuman sebulan 2 bulan. Tapi kita harus bangun itu dari, aku pribadi dari tahun lalunya. Jadi tahun 2020 itu aku ikut seri event sepeda namanya Audax. Jadi dia ada serinya itu dari 200 terus naik kelas ke 300, terus ke 400, 600, yang akhirnya 1000 di tahun 2021 bulan Januari itu. Terus dari situ aku percaya aku bisa 1000 gitu kan. Aku bisa 1000 kilo dalam waktu 75 jam. Terus adalah ini Bentang Jawa kan. Terus aku udah, kalau untuk soal ketahanan sendiri aku udah aku percayakan pada
event-event Audax kemarin gitu. Jadi waktu untuk bentang Jawa sendiri aku tinggal nambahin strength training kayak misalnya plank atau misalnya apapun itu, sama atur-atur setup kayak apa aja sih yang mau aku bawa, terus kayak setupnya mau ditaruh di mana, di depan kah atau misalnya di frame kah atau misalnya di tas belakang gitu palingan. Baju gitu kan sih. itu aja ganti sekali, nyampe mana cuci, ya kayak dijemurnya gitu. nggak tahu di mana tuh, di belakang, dijemurnya di sepeda. Dijembrengkeun di sepeda. Oke, selama perjalanan ya, makanan yang selalu dikonsumsi, karena saya sebagai pelari juga, saya selalu kalau lari misalnya 21 tuh pasti atau 10 kadang-kadang beng-beng. Ya. Cemilan-cemilan gitu perlu. Kalau sepeda sama itu juga. Ada juga yang begitu. Ada juga. Jadi support sendiri itu, beli sendiri. Beli sendiri. Oke. Jadi ke Alfamart gitu. Gak apa-apa. Oke, jadi belanja begitu sendiri semua. Semuanya sendiri. Teh Citra, mudah-mudahan setelah kita ngobrol kali ini di YouTube, akan ada sponsor nanti yang akan memberikan semua kebutuhan untuk perjalanan 5.000 km. Amin. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi.